Kalau lemburan itu tergantung majikan apa tergantung agensi ya? Lembur apa, Mbak? Lembur kerja, kan aku kan udah 1 bulan kerja di sini. Kan dulu kalau kata agensi itu lemburannya 155, tapi kok aku cuma dikasih lemburan 100 gitu loh, Miss. Oh, terus? Nah, terus aku tuh mau konfirmasi ke bos saya juga takut gitu mau konfirmasi agensi, tapi agensi nggak ngasih, maksudnya nggak, cuma diemin gitu loh, Miss. Lah kalau kamu nggak ngomong sama agent, emangnya agentmu itu ahli hukum yang harus tahu masalahmu. Kalau kamu nggak cerita, emang agent tahu? Ya saya udah cerita tapi kayak nggak direspon gitu loh, Miss. Udah cerita, aku udah WA gitu, Nggak direspon maksudnya? ya nggak dijawab sama agensi gitu loh. Oke. Kamu di situ berapa Ya lama? mau tanya, baru sebulan, Miss. Dulu eh Duh, non saya tapi dulu ex Singapura. Oke. Ini menurut versi saya ya. Kalau di pekerjaan lembur itu harusnya memang di atas 150. Saya kurang tahu detailnya berapa. Tapi kalau majikan mau memberikan kamu 100, itu sudah tidak sesuai dengan peraturan. Dan kamu bisa Mm. menuntut. Pertanyaan saya, siap dengan konsekuensinya saat kamu nuntut, majikan mecat kamu. Siap nggak? Belum siap, Miss, masih Oke, masa pengalaman. kalau belum siap, solusinya satu. Lain kali kalau suruh lembur nggak mau. Selesai urusannya. Ya, gini, Miss, saya mau cerita juga. Sekarang kalau bulan yang sekarang itu saya kan di sini ada 3 kan pembantunya. Yang lain tuh dikasih 4, aku dikasih 5 sendiri, Miss. Apa? Kan kan apa namanya, di sini tuh kunyangnya ada 3. Terus? Nah, yang 2 itu dikasih libur 4. Aku sendiri dikasih 5. Nggak tahu. Aku takutnya gini loh, Miss. Takutnya kan gaji pokok Indonesia itu nanti takutnya kepotong gitu loh, Miss, sama yang libur kelebihan 5 hari itu loh, Miss. Oke. Berarti kan kamu dikasih uang leburnya cuma 100 tadi loh. Karena kamu dikasih liburan lebih. Enggak, bukan. Itu yang bulan ini, yang bulan Oktober, yang bulan berikutnya ini loh, bulan baru ini loh, Miss. Kok tiba-tiba tuh dikasih kalau apa dikasih libur 5 kali gitu loh. Tiba-tiba kan saya jadi bingung loh. Wong yang bulan sebelumnya aja dikasih libur cuma 2 kali, kok sekarang 5 kali gitu loh, Miss, yang jadi pertanyaan. Oke. Liburnya tanggal apa aja, saya? Ya nanti tak kirim, udah di schedule sih, Miss, udah Ya dibikinin mungkin schedule harinya. bulan-bulan ini kamu liburnya banyak, mungkin bulan depan kamu dikurangi kan bisa saja. Jangan berprasangka buruk dong. Aku nggak ada niat berprasangka buruk sih, Miss. Lah tadi kamu bilang takutnya nanti gaji pokoknya dipotong. Bukannya prasangka buruk itu. Hah? Iya sih, Miss. Kalian itu lucu dibilang prasangka buruk katanya enggak sih, Miss. Lah kan kamu sudah prasangka buruk. Bagaimana kalau gaji pokokku dipotong, Miss? Kenapa kamu tidak berpikiran positif? Mungkin bulan depan liburanmu dikurangi. Oh gitu ya, Miss. Dan ini masih baru ya, Mbak ya. Jadi dia tipe masih belum berhak mendapatkan cuti tanggal merah. Setelah tiga Ya bulan, belum. setelah 3 bulan kamu berhak mendapatkan cuti tanggal merah. Iya. Mm-mm. Oke. Oh jadi gitu ya, Miss, ya. Mending untuk sementara ya nurut dulu aja ya, Miss, Ya, ya. itu yang saya katakan. Karena banyak sekali anak-anak baru itu pingin sesuai dengan peraturan. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Betul. Pinter. Cocok. Karena kalian pinter harus sesuai dengan undang-undang. Tapi kalian akan kehilangan pekerjaan. Wah jangan, Miss, jangan Lah, itu dipotong-potongin, kenapa? Miss. Anak sekarang itu semuanya pinter-pinter. Pinter debat, pinter ngamuk, pinter rusuh. Ya nggak apa-apa. Waduh. Tapi resikonya itu panjang. Konsekuensinya panjang.
Ingat, ada orang yang pinter dalam studi, tapi tidak Mm-mm. pinter merawat ego. Ngerti nggak Oh, sayang? gitu, Miss. Iya, Ngerti, Miss. kue pinter study, belum tentu sukses kalau egomu tidak kamu kontrol. Lah sekarang ini kan main ego. Loh, aku kok Mm. dibayar 100. Loh ya apa ini menurut undang-undang peraturan. Coba amal tanya organisasi. Nggak boleh itu. Tapi saya katakan juga nggak boleh. Nah, tapi pertanyaannya, kowe lek gugat, siap orang mulai Indonesia ngeret cover. Waduh, Rusia, Miss, kayak menikmati nih Hongkong ya, Miss. Jadi tidak ada salahnya. Apa yang kamu katakan tidak salah. Cuman saya itu mengajari tentang sebuah ego yang harus kita kontrol. Mm-mm. Kita harus ngontrol. Bukan saat kita direndahkan itu kita bodoh, enggak. Jangan. Jangan menganggap kalau Iya. kita direndahkan itu kita bodoh. Tidak. Miss Yuni sudah katakan bahwa saya saat kerja di agent itu merasa tertekan, terhina, dilempar sama tisu ini kayak harga dirinya saya nggak ada. Kalau saat itu saya keluar dari agent tersebut, saya tidak ada kesempatan seperti hari ini menerima Iya. curhatan-curhatan kalian. Paham maksud saya? Ngerti Iya, dong? paham, paham. Apalagi kamu bekerja Paham, dengan Miss 3 orang. Yuni. Ambil ilmunya. Kue rakwat pindao. Tunggu 2 tahun. Paham maksud saya? Iya, paham, Miss. Nih, sekarang sih ya udah mulai mulai bisa adaptasi, Miss. Cuma ya saya cuma tanya itu aja, Miss. Oke, siap. Sabarin dok ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Miss, Aku doakan, nggak Miss. kepingin kamu gagal mulai geret koper. Saya tidak ingin kamu pulang bawa koper sing isinya kelambi. Tapi saya pingin Wah, kamu pulang bawa buku rekening yang tebel. Ya, amin, amin ya robbal alamin, Miss. doaku buat Makasih ya, kamu Miss. karena kamu kerja 3 orang, tak no finish kontrak. Golei Miss Yuni, Amin, Miss. ya. Ya, amin, Miss. Ya, Miss. Miss, masih masih di Indonesia, Miss, sekarang, Miss. Betul, masih di Indonesia. Ya, Miss. Ya, Oke. sehat-sehat selalu ya, Miss. Yo, Makasih doanya, Miss. I love you. Ya, I Bye-bye. love you. Bye-bye. Saya selalu mengingatkan buat teman-teman generasi uh, Gen Z, wah, Gen Z lagi. Anak-anak yang umurnya 20 ke atas sampai 35 tahun, tahan, tahan, tahan. Ujian, ini ujian. Jangan terpengaruh oleh kata-kata orang. Karena pekerjaan yang kamu tidak suka ini ditunggu ratusan orang di PT, bahkan ribuan orang di PT. Jadi tahan emosimu. Ojo gampang emosian. Ya, apalagi kita belum sukses. Masih ingat semboyannya Miss Yuni? Kowe gorong sugih, Nduk. Tahan. Segala keinginanmu, segala emosimu, segala kemarahanmu ditahan. Bukannya Miss Yuni yang paling suhu ya. Tapi pada kenyataannya saya sampai duduk di hari ini, yaitu karena saya menahan emosi saya, keegoisan saya. Saya selalu mengajarkan tentang kenapa sih kita harus sabar, kuat, tahan banting? Ya karena pada akhirnya orang-orang yang kuat banting lah yang akan mampu bertahan. Nggak ada dalam sejarah itu orang yang menye-menye yang akan menguasai pasaran. Enggak. Orang-orang yang tahan banting lah yang akan menguasai pasaran. Jadi buat teman-teman yang saat ini terpengaruh di media sosial, motivasi-motivasi orang kaya, terus kalian dengarkan. Bukan itu. Motivasimu kerja, kue ben duit. Wes, peras keringat, banting tulang, kerja, semangat, jangan mudah putus asa. Ya, jangan percaya motivasi-motivasi yang menyesatkan. Kue ngomong, jangan mau, kamu harus menjaga kesehatan mentalmu. Jika kamu dimarahin orang lain, tunjukkan padanya undang-undang. Itu adalah tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Jangan sampai kamu dibentak. Menyesatkan. Kue itu harus semangat. Yang turun Batak mana? Yang turun Madura mana? Yang turun Jawa mana? Turunan Kalimantan mana? Turunan Sumatera mana? Turunan Bali mana?
yang keras-keras ibunya itu. Ayo, tunjukkan pesonamu. Hadir apa itu? Turunan Jawa mana? Madura mana? Kenapa? Karena semangat ibumu itu yang membuat kamu kuat dan tabah. Zaman biyen dilolok nih. Saya nggak tahu ya kalian bagaimana ya. Kalau zaman dulu saya itu mulai di sekolahan tukaran Mbak, Mbak Konco. Mulai wadul sama ibu. Bu, aku lo dianu bu tukaran kalau Siti lo bu, aku dijambak bu, aku tukaran bu. Orang dibelo, malah diepet-epet nih aku kipat-kipat nih mbak ibu. Ya kono, waduh lo, wong tuwek mbak wong tuwek pintu tukaran. Akhirnya ibuku mor ndek wong tuane dhek tau karan ya. Dari situ saya takut wadul sama ibu saya. Zaman biyen ono masalah apa sih main karet pulang wadul jangan macem-macem weh. Jadi saya nggak tahu ya kalian seperti apa dan bagaimana ya. Kalau kalian nggak tahan banteng di era serba digital ini, nggak akan mampu bertahan. Wes toh, lambungmu kena, stresmu kena, depresimu cepet. Mau pikir aku ini ya ngeluh toh, Rek? Mau pikir aku ya ngeluh. Tapi ya kenapa? Ya karena berpikir bahwa hidup ini harus dijalani. Dan saya sangat merasa sangat malu sekali saat saya itu melihat orang-orang, ya karena kekuatan batin seseorang beda ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Cuman merasa malu aja kamu ngomong sama saya butuh uang, tapi kamu nggak mau kerja. Kamu butuh uang, tapi gayamu ugal-ugalan di media sosial. Modelmu ganteng banget, modelmu ayu banget. Tapi kamu ngemis online. Itu saya nggak suka, banget saya nggak suka.